Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu
segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Shalom jemaat Tuhan, selamat kita berjumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengundang setiap jemaat yang ada di rumah untuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh kembali mendengar, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, agar setiap benih kebenaran yang boleh kami terima pada saat ini, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu agar setiap apa yang hamba sampaikan, ini menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya percaya kita semua merindukan bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan, kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Saya percaya melalui doa kita, melalui setiap pergumulan kita, kita merindukan hal-hal yang baik yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi hari ini yang mau saya ingatkan kepada setiap kita, bahwa tidak sebegitu saja terjadi hal yang baik itu, atau tidak tiba-tiba hal yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus melihat apa yang harus kita jaga dalam hidup kita. Karena saya percaya segala sesuatu yang ada di dalam hati, yang kita dengar, apa yang kita ketahui, itu juga berdampak bagi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita untuk kita baca di dalam 1 Petrus pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jemaat Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, sungguh sangat jelas bahwa Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara untuk kita boleh menjaga lidah kita, untuk kita boleh menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan menjadikan apa yang ada saat ini itu melalui perkataannya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama pada ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, jelas sekali dikatakan bahwa pada mulanya ya, bumi ini belum berbentuk dan bumi ini gelap. Roh Allah itu melayang-layang di atas air. Tetapi tatkala Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman bahwa terang itu ada, maka terang itu jadi. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa setiap perkataan, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, itu adalah perkataan-perkataan yang mengandung kekuatan. Ada kuasa di balik perkataan kita. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara, sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, terlebih kita yang sudah menerima kebenaran dan kita sudah menerima Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita perkatakan, ada kuasa di dalam perkataan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang aku kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh menjaga lidah kita dan menjaga setiap bibir kita kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa biarlah lidah kita memperkatakan kebenaran. Allah mau lidah kita memperkatakan kebenaran. Dan percayalah kita bahwa lidah kita, tatkala kita mengatakan kebenaran itu, maka seperti perak pilihan. Kalau kita baca dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-20, dikatakan bahwa lidah kita itu seperti perak pilihan, di mana lidah yang mengucapkan, memperkatakan kebenaran,
lidah yang memperkatakan kebenaran, maka itu juga akan mendatangkan kesembuhan. Adakah kita percaya bahwa tatkala kita berkata sembuh, maka kesembuhan itu terjadi? Saya sangat percaya karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa lidah kita ini dapat mendatangkan kesembuhan. Bahkan lidah kita ini dapat mengeluarkan pengetahuan. Ada kuasa dan pengurapan Tuhan di dalam lidah dan mulut kita. Itu sebabnya Tuhan menciptakan bumi ini dengan berfirman. Ada perkataan yang diucapkan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau mungkin saat itu pada mulanya Tuhan tidak berfirman, bisa saja Tuhan menciptakan bumi ini secara langsung. Saya percaya Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu sanggup membuat apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi yang menjadi menarik di sini adalah Tuhan menciptakan tidak hanya sekedar menciptakan, tetapi Tuhan berfirman, berarti ada kata-kata yang keluar. Jadilah terang dan terang itu jadi. Berarti ada kuasa dalam perkataan kita. Ada kuasa dalam lidah dan mulut kita. Tatkala kita benar-benar mempercayainya, bahwa sebenarnya saya dan saudara yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, bahwa ada roh itu yang berkuasa di dalam hidup kita, sehingga apa yang keluar dari lidah dan mulut kita ada kuasa di dalamnya. Saya berdoa bagi setiap kita, agar setiap lidah kita memperkatakan kebenaran, memperkatakan kesembuhan, memperkatakan pengetahuan tentang kebenaran, memperkatakan hal yang baik, entah itu bagi suami, entah itu bagi istri, entah itu bagi anak-anak kita, entah itu bagi rekan-rekan kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, bahkan mungkin untuk bangsa, negara kita. Tatkala kita memperkatakan hal yang baik, maka itu akan terjadi dalam setiap apa yang kita perkatakan. Itu sebabnya jemaat Tuhan, jangan kita menganggap perkataan kita ini biasa. Jangan kita menganggap bahwa perkataan kita ini tidak ada dampaknya. Saya katakan perkataan kita ini baik atau buruk, itu ada buahnya. Kalau kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan akan menghasilkan buah, maka biarlah hati kita merindukan bahwa kita menerima buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, di mana perkataan-perkataan kita menjadi nyata, hal-hal yang baik menjadi nyata. Saya percaya Bapak Ibu, tatkala kebenaran ini disampaikan dan setiap kita mendengar dan merespon dalam hidup kita, dalam arti melakukan firman ini, saya percaya akan terjadi perubahan. Baik itu di dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak kita, dalam pekerjaan kita. Sesulit apapun, apapun masalah yang kita hadapi, tatkala kita memperkatakan, mendeklarasikan hal yang baik itu, maka itu akan terjadi. Tuhan akan memulihkan yang sakit. Berkatalah engkau, aku sembuh, aku sehat. Maka kesembuhan dan kesehatan itu terjadi. Mungkin engkau melihat usahamu saat ini dalam keadaan yang kritis, tetapi engkau berkata, diberkatilah usahaku. Maka saya percaya bahwa pemulihan keadaan itu akan terjadi. Tatkala engkau melihat mungkin anak-anakmu tidak mudah untuk diarahkan, sulit untuk dinasehati, tetapi engkau memperkatakan dengan lidahmu, keturunanku adalah keturunan yang baik. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tuanya. Saya percaya bahwa anak-anak akan menjadi anak-anak yang sungguh berubah dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Atau mungkin kita melihat bahwa bangsa dan negara kita dalam keadaan saat ini pandemi. Kita tahu bahwa pemberian vaksin ada dampak, ada kendala juga terjadi. Tetapi tatkala kita memperkatakan yang baik, kita katakan bahwa proses vaksinasi ini berjalan dengan baik, tidak ada dampak-dampak yang membahayakan.
Saya percaya tidak ada doa yang sia-sia. Saya percaya tatkala kita mengimaninya itu, setiap apa yang kita ucapkan, baik itu di dalam doa kita, baik itu di dalam deklarasi iman kita secara nyata, saya percaya itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya sekali lagi jemaat Tuhan, biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah dan bibir kita, biarlah itu memuliakan Tuhan, biarlah itu hal yang baik yang keluar. Sebagaimana Tuhan sebagai teladan bagi setiap kita, bahwa ada kebenaran yang selalu keluar dari lidah dan mulutnya. Hal yang baik, hal yang memberkati, hal yang membangkitkan gairah, sehingga sekelilingnya diberkati, mendapat satu pengharapan. Demikianlah saya dan saudara, sebagai orang-orang yang dipilih, dipanggil, dan kita ditebus, sehingga kita dilayakkan hidup kita ini, sehingga kita menerima kebaikan dan kemurahannya. Jangan lupa untuk kita menjaga lidah dan bibir kita. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, saya katakan kembali kepada kita. Apa yang kita katakan baik, maka itu yang kembali adalah yang baik bagi kita. Tetapi jika kita mengatakan hal yang tidak baik, hal yang sia-sia, maka kita juga akan menerima buah dari setiap apa yang kita katakan. Saya tidak sedang menakut-nakuti kita, tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh sama-sama bertobat. Kita boleh sama-sama kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa setiap perkataan tidak sia-sia, tidak hanya sekedar lalu, tetapi Tuhan memperingatkan saya dan saudara semua untuk kita menjaga lidah kita. Saya berdoa bagi setiap kita agar kita sungguh diberikan kemampuan untuk kita boleh menjaga lidah dan bibir kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh diberkati Tuhan, sehingga melalui kita menjaga lidah kita ada berkat yang kita lepaskan. Ada atmosfer yang kita bangun, yaitu damai, sukacita, kasih yang ada di tengah-tengah setiap kita tatkala kita memperkatakan hal yang baik. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya mengundang kita untuk kembali tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Berikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami boleh menjaga lidah dan bibir kami. Hamba berdoa secara khusus bagi umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Oh Bapa, biarlah yang keluar dari lidah dan bibir mereka adalah kebenaran. Yang keluar dari lidah dan bibir mereka adalah kata-kata yang menyembuhkan, yang membangkitkan. Ada pengetahuan yang baik Tuhan, ada hikmat yang daripada Tuhan, sehingga sekeliling mereka boleh merasakan akan berkat Tuhan mengalir dan memulihkan. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu jika ada perkataan-perkataan yang tidak baik yang keluar dari bibir dan mulut kami. Oh, kami mohon ampun Tuhan, dikuduskan, diampuni setiap perkataan-perkataan kami yang tidak baik. Bahkan mungkin ada Tuhan, perkataan-perkataan kami yang menyakiti orang lain. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang membuat kami menjadi baru dan berkemenangan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah dan bibir kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga rumah tangga kami. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami, keturunan kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Dijadikan Tuhan menjadi berhasil karena Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Inilah yang menjadi pernyataan kami Tuhan. Demikian bagi bangsa dan negara kami. Kami perkatakan shalom di dalamnya. Ada damai, ada keberkatan Tuhan, ada pengampunan dari Tuhan.
sehingga semuanya dapat dipulihkan. Pandemi ini dapat dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau belajar memperkatakan apa yang baik, apa yang benar, yang keluar dari lidah dan bibir kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada hari ini, dan sampai kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul.